Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara, sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Soekarno dan Muhammad Yamin adalah tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak dapat didasarkan kepada Islam. Sementara itu, Ki Bagus dan Ki Haji Maskur memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagian bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, dibentuknya Panitia 9 setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia 9 menyepakati preambul yang disampaikan oleh Soekarno. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan didorongkan oleh suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat mengetahui keberatan dan potensi perpecahan, Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai representasi dari dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pun setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, di dalam keterangan teman saya tadi ada perkara kecil yang saya hilangkan. Saya menguatkan Forstel Kiai Sanusi yang mengatakan bagi pemeluk-pemeluknya tidak ada kata Arab dan tidak ada kejanggalan, dan saya masih ragu-ragu di Indonesia ini karena masih banyak perpecahan dan pada prakteknya maksudnya sama aja. Kesaksian Ki Haji Maskur, anggota BPUPK yang juga Panglima Laskar Sabilillah, menceritakan pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas tentang dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK. Di rumah Muhammad Yamin, saya Wahid Hasyim, kami Zakat bertiga berempat dengan Muhammad Yamin. Soekarno datang, kita berhenti omong. Ada apa, Bung? Kita ini ingin negara Islam, tapi kalau negara kita Islam, negara kita akan pecah belah. Bagaimana kira-kira? Kita tanya Yamin dulu, bagaimana zaman Jawa itu? Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan pergi ke sungai, di bawah pohon besar, semedi, dan menyekar untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Orang Indonesia sejak zaman dulu sudah mencari Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan di mana. Pergi ke pohon-pohon besar, ke kayu-kayu besar, ke batu-batu nyekar. Dan sejak zaman Jawa itu, semuanya mencari Tuhan. Lalu bagaimana Islam? Ketuhanan, mufakat, bangsa ketuhanan. Tulis. Lalu sekarang bagaimana ketuhanan itu? Selanjutnya, kelima tokoh tersebut melanjutkan dialog dengan topik peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia itu kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan, begitu rupa toleransinya, sama seperti bangsa Jawa dulu sampai-sampai sama menemani. Kalau begitu bangsa Indonesia dulu adalah bangsa yang berkemanusiaan dan suka tolong menolong dan suka bekerja sama. Terus kita Wahid Hasyim boleh, harus adil, kalau salah ya dihantam, sama seperti Siti Fatimah putri Rasulullah, kalau salah ya salah, sama seperti Islam ya benar memang. Siapa dulu? Ada orang budayanya tidak mau bersentuhan tangan, seperti orang melemparkan uang dengan pengemis, tidak
dalam Islam tidak boleh, di dalam Islam harus diberikan dengan baik-baik. Jangan seperti peri kemanusiaan dan keadilan, itu adabnya. Pada diskusi tentang gotong royong musyawarah mufakat, berikut adalah transkripsi dialog tersebut. Lantas orang Indonesia zaman dahulu, orang Jawa, kalau minta apa-apa sering dikasihkan. Misal ada tetangga kita membutuhkan cabai, pasti orang Jawa itu akan memberikannya. Ini yang diusulkan oleh Soekarno, tolong menolong atau yang disebut gotong royong. Lantas ada lagi, jika di suatu desa ada suatu masalah, maka seluruh desa akan dipanggil untuk melakukan musyawarah. Jika ada seseorang yang mempunyai anak, maka seluruh keluarganya akan dipanggil untuk melakukan musyawarah. Hal ini diusulkan oleh Soekarno yang dinamakan perwakilan musyawarah. Terus orang Islam dulu, orang Jawa, orang Islam, kalau ada orang fakir pasti akan dikasihkan sesuatu. Misal orang kaya akan memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin. Jadi sampailah kepada kesimpulan 5 itu. Kesepakatan tentang 5 dasar yang dikenal Pancasila itu juga diungkap oleh Kiai Maskur. Kesimpulan tadinya 5 ini mau ditambah, tetapi kita sebagai umat Islam mengatakan rukun Islam itu hanya ada 5. Jadi 5 ini bisa kita kembangkan satu persatu, tetapi jangan ditambah agar hitungannya tetap menjadi 5. Terus ramai dari jam 7 malam hingga jam 4 pagi subuh. Ini dijadikan Bung Karno Pancasila sebagai penggantinya dasar Islam negara.